Mbah Suyati, seorang nenek miskin penjual sayur di pasar, dituduh mencuri cincin berlian milik Bu Lilis, istri seorang pengusaha kaya yang punya pengaruh besar di kota. Tanpa bukti yang jelas dan dengan sistem hukum yang korup, Mbah Suyati dijebloskan ke penjara. Cucu kesayangannya Gilang, anggota Kopassus yang baru kembali dari misi luar negeri, tidak tinggal diam. Ia meninggalkan semua kenyamanan karier militernya untuk menyelidiki kebenaran dan membersihkan nama neneknya. Namun, ketika Gilang menyusup ke dalam jaringan kekuasaan dan membuka lembaran-lembaran masa lalu yang tersembunyi, ia menemukan fakta yang mengguncang hatinya. Hakim yang menangani kasus Mbah Suyati adalah ayah kandungnya yang telah menghilang sejak ia kecil, dan orang itu terlibat dalam hubungan gelap dengan Bu Lilis. Di tengah rasa kecewa dan kemarahan, Gilang harus memilih diam demi darah daging atau berjuang demi keadilan. Matahari baru saja naik, menggantung malu-malu di balik pucuk pohon trembesi yang berdiri renta di ujung gang. Angin pagi membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam, menyapu lorong sempit yang biasa dilalui para pedagang menuju pasar. Di sana, di pojok barat dekat tiang listrik yang catnya mulai mengelupas, duduklah Mbah Suyati, seorang nenek tua bertubuh mungil dengan keriput di wajah yang tak lagi bisa disembunyikan. Setiap pagi, sejak 20 tahun lalu, ia membuka lapak kecil, beralas terpal biru yang sudah bolong di beberapa sisi. Sayuran segar hasil dari kebun belakang rumahnya disusun rapi. Kangkung, bayam, daun singkong, dan kadang-kadang tomat liar yang tumbuh tanpa diminta. Harganya murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran pasar kota. Tapi Mbah Suyati tak pernah mempermasalahkan itu. Baginya, bisa makan sepiring nasi dengan sambal, dan tahu goreng saja sudah lebih dari cukup. Hari itu, pasar tak seperti biasanya. Suasana terasa tegang, pembeli berbisik-bisik, menatap ke arah lapak Mbah Suyati dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan curiga. Ia sendiri tak mengerti kenapa dagangannya tak laku sama sekali pagi itu. Biasanya, pembeli langganannya, Bu Marni penjual gorengan, Pak Bambang tukang becak, atau Mbak Lastri yang baru hamil muda, akan mampir meski cuma beli seikat bayam. Tapi kini, semua lewat begitu saja. Mbah Suyati menatap keranjang sayurnya, mengelus kepala ayam plastik yang biasa ia pakai untuk menutup uang kembalian, lalu menarik napas dalam-dalam. Dunia kok aneh, ya, Le, gumamnya, seakan bicara dengan langit. Beberapa menit kemudian, 2 orang berseragam datang menghampirinya. Langkah mereka cepat, matanya menyorot tajam. Mbah Suyati menyipitkan mata, mencoba mengenali siapa mereka, tapi belum sempat ia membuka suara, salah satu dari mereka langsung membentaknya. "Ibu Suyati?" Ia mengangguk pelan. "Dengan ini Anda kami tangkap atas tuduhan pencurian barang berharga milik Ibu Lilis." "Apa? Pencurian?" Wajah Mbah Suyati berubah pucat. Tangannya yang tadi menggenggam plastik bening gemetar hebat. "Tolong jangan mengelak. Kami punya laporan dan bukti. Mohon ikut kami ke kantor." Bukti. Ia bahkan tak tahu cincin apa yang dimaksud. Ia hanya ingat kemarin Bu Lilis, perempuan cantik dengan tas bermerek yang suka belanja besar-besaran. Datang membeli 3 ikat kangkung. Sempat berbincang sebentar. Setelah itu, tak ada yang aneh. "Pak, saya ini cuma jualan. Boro-boro mau maling cincin. Saya bahkan gak pernah lihat bentuk cincin berlian itu." Tapi petugas itu tidak peduli. Mereka memborgolnya di depan umum. Seorang remaja merekam kejadian itu dengan ponselnya. Suara gumaman mulai terdengar. "Kasihan. Tapi kalau benar maling ya jangan dibela. Jangan-jangan udah sering, cuman baru ketahuan." Air mata jatuh begitu saja dari mata keriput itu. Bukan karena takut, tapi karena malu. Ia tahu, nama baik tak bisa dibeli, dan sekali rusak, akan membekas seperti noda arang di kain putih. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, di sebuah markas latihan militer di Kalimantan Timur, seorang pemuda berdiri di bawah sinar matahari pagi, berseragam lengkap, sedang mengecek senjata bersama timnya. Tubuhnya tegap,
Kulitnya legam terkena panas, dan sorot matanya tajam seperti elang. Namanya Gilang. Usianya belum genap 30, tapi dia sudah dipercaya menangani operasi khusus lintas batas. Kopassus, pasukan elit negeri ini. Namun, di balik semua itu, Gilang tetap anak kampung yang tak pernah lupa pada perempuan tua yang membesarkannya sejak bayi. Setelah selesai latihan, ia membuka ranselnya, mencari surat yang biasanya dikirim Mbah Suyati setiap 2 minggu sekali. Tapi hari itu, tak ada surat. Sudah hampir sebulan terakhir tak ada kabar dari sang nenek. Kegelisahan mulai menggerogoti pikirannya. Esoknya, saat membuka email, ia melihat satu pesan masuk dari alamat yang tak dikenal. Isinya singkat. Mas Gilang, maaf saya ganggu. Ini saya Kirman, tetangga sebelah rumah Mbah. Beliau sekarang di tahanan. Katanya dituduh maling cincin di pasar. Kami semua kaget. Tolong pulang kalau bisa. Beliau butuh sampean. Gilang membaca ulang kalimat itu 3 kali. Tangannya mengepal. Hatinya mendidih. Tak butuh waktu lama, ia mengurus cuti darurat, dan malam itu juga terbang ke Jawa. Sesampainya di kampung, suasana rumah Mbah Suyati sunyi. Pintu depan dikunci, pekarangan belakang ditumbuhi ilalang, dan kursi tua di teras berdebu. Gilang berdiri, lama, menatap rumah itu seakan menatap masa kecilnya. Di sanalah ia dibesarkan, diberi makan dari hasil sayur dan telur rebus. Diajari membaca dari potongan koran, dan didongengi kisah pewayangan sebelum tidur. Ia berjalan ke rumah Pak Kirman, yang tak jauh dari sana. Di sana, ia mendapat penjelasan lebih rinci, bahwa Bu Lilis menuduh Mbah Suyati mengambil cincin berlian saat ia sedang belanja. Katanya, ia ingat menaruh cincinnya di saku jaket, lalu menyadari hilangnya cincin itu setelah pulang ke rumah. Dan satu-satunya orang yang dekat saat itu adalah Mbah Suyati. Semua terjadi cepat. Dalam 2 hari, polisi menangkap, jaksa memproses, dan persidangan pun langsung dijadwalkan. Tak ada pengacara. Tak ada kesempatan menjelaskan. Bahkan, tak ada bukti nyata. Hanya kata-kata seorang istri pengusaha besar. Gilang mendengarkan semuanya dengan rahang mengeras. Ia tahu sistem hukum negeri ini tak selalu memihak pada kebenaran. Tapi ia tak menyangka, hukum bisa begitu kejam pada perempuan tua, yang bahkan tak pernah tahu cara membuka kunci mobil, apalagi mencuri berlian. Malam itu, Gilang duduk di kamar masa kecilnya. Di meja kayu tua, ia meletakkan surat-surat lama dari Mbah Suyati, tulisan tangan yang bergetar, cerita-cerita sederhana tentang keseharian, dan doa-doa yang selalu menyebut namanya. Ia membaca satu persatu sampai matanya basah. Satu kalimat terngiang dari surat terakhir. Le, kalau nanti ibu udah tua dan kamu udah sukses, jangan lupakan kebenaran, karena orang miskin cuma bisa hidup dari nama baiknya. Dan malam itu, Gilang bersumpah, ia akan menemukan kebenaran itu, seberat apapun jalannya. Angin pagi berembus pelan melewati sela-sela genting rumah tua itu. Gilang duduk di lantai kamar yang dingin, bersandar di dinding berwarna pudar. Di hadapannya, segelas teh buatan Kirman mengepul perlahan. Mata Gilang sembab, tapi pandangannya tetap tajam. Tak ada amarah yang meledak, hanya kesunyian yang menumpuk perlahan seperti abu sisa pembakaran. Dalam diamnya, ia menyusun rencana. Di atas meja, ia letakkan map kecil berisi fotokopi laporan penangkapan Mbah Suyati yang diberikan Kirman semalam. Meski hanya salinan, cukup memberi gambaran awal tentang kecurangan yang mungkin terjadi. Ia membaca satu demi satu, kronologi kejadian, nama-nama saksi, dan berlembar-lembar keterangan yang entah kenapa terasa terlalu rapi, terlalu sempurna untuk kasus sekecil itu. Seperti disusun untuk satu tujuan, menyudutkan. Sambil mengamati lembar-lembar itu, pikirannya melayang pada satu hal yang mengganggu. Tidak ada surat dari Mbah. Biasanya nenek itu menulis tiap 2 minggu, sesekali menitip lewat tetangga atau bahkan supir truk yang kebetulan ke markas. Namun sejak sebulan terakhir, tak satu pun sampai ke tangannya. Ia yakin, bukan karena lupa. Mbah Suyati bukan tipe yang gampang lalai. Bahkan di usia senjanya, ia masih ingat ulang tahun Gilang dan
selalu mengirimkan kue bolu buatan sendiri, meski hanya dengan plastik bekas dan tali rafia. Gilang keluar dari rumah, berjalan menuju pasar. Suasana masih sepi. Pedagang mulai menata dagangan. Anak-anak berseragam sekolah menyusuri gang dengan ransel yang lebih besar dari tubuh mereka. Setiap langkah membawa kenangan. Ia pernah berlari-lari kecil di jalan yang sama, mengejar layang-layang yang putus sambil tertawa bersama teman-teman masa kecil. Sekarang, jalan itu seolah asing. Ia tiba di tempat biasa Mbah Suyati membuka lapak. Terpal biru itu sudah tidak ada. Tanahnya basah bekas hujan semalam. Hanya ada satu ember tua terbalik dan potongan daun bayam yang mulai mengering. "Mas Gilang ya?" Suara perempuan menyapanya dari belakang. Ia menoleh. Seorang wanita paruh baya, mengenakan jilbab sederhana dan membawa keranjang belanja. "Saya Lastri, tetangga Mbah. Saya sering bantu beliau bersih-bersih kalau lagi capek." Gilang mengangguk, mempersilakan duduk di pinggiran trotoar. Mereka berbincang. Dari Lastri ia tahu bahwa sejak tuduhan itu menyebar, tak banyak yang berani bicara. Pasar seperti diselimuti ketakutan. Beberapa bahkan percaya pada Bu Lilis sepenuhnya, seolah kata-katanya hukum. Gilang mendengarkan dengan saksama. Ia tak menyela, hanya mencatat dalam benaknya. "Ada yang aneh, Mas," kata Lastri, matanya mengarah ke kios di ujung gang. "Waktu hari kejadian, saya lihat Bu Lilis panik bukan karena cincin, tapi karena dompetnya hilang. Tapi sore harinya, katanya cincin yang hilang. Saya kira salah dengar, tapi... ya, siapa saya?" "Cuma tukang bersih-bersih, Bu Lastri," ujar Gilang pelan. "Apa ibu bersedia jadi saksi?" Wajah Lastri langsung berubah. Ia menatap kiri kanan, menunduk, lalu menjawab pelan, "Saya mau, Mas. Tapi saya takut. Suami saya kerja di proyek milik Pak Suryo. Suaminya, Bu Lilis, kalau mereka tahu saya bicara..." Gilang tak memaksa. Ia mengerti. Tak semua orang cukup kuat melawan pengaruh. Sore itu, Gilang mengunjungi kantor polisi setempat. Ia masuk mengenakan pakaian sipil. Di ruang resepsionis, ia meminta bertemu dengan penyidik yang menangani kasus Mbah Suyati. Petugas di balik meja melihatnya dengan tatapan dingin, lalu meminta ia menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria berkumis masuk, mengenalkan diri sebagai Bribka Rahmat. Ia mengajak Gilang masuk ke ruang belakang. Di sana, hawa panas menyengat, kipas tua berdengung tanpa irama. "Saya ingin melihat berkas kasus Mbah Suyati," ujar Gilang. "Saudara siapa?" "Saya cucunya. Dan saya anggota aktif Kopassus." "Ini akta identitas saya." Bribka Rahmat membaca kartu itu, lalu menaruhnya di atas meja. Ada jeda hening. Ketika ia bicara lagi, suaranya terdengar lebih hati-hati. "Berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kami hanya menjalankan prosedur berdasarkan laporan korban." "Korban? Apa Anda sudah memeriksa TKP, memastikan tidak ada rekayasa?" "Saya kira cukup, Pak Gilang. Kalau merasa tidak puas, silakan ajukan keberatan ke pengadilan." Nada itu berubah defensif. Gilang mengerti. Ia tidak akan mendapat apa-apa di sana. Setidaknya belum. Ia keluar dari kantor polisi dengan kepala penuh pertanyaan. Di halte depan, ia duduk sambil membuka ponselnya. Ia menghubungi seorang teman, lama di Jakarta, Indra, mantan rekan sesama anggota yang kini bekerja sebagai staf di lembaga bantuan hukum. "Gue butuh akses ke sistem kejaksaan, minimal data pengajuan kasus." "Bisa? Aman. Gue kirim lewat email malam ini." Gilang menutup telepon. Malamnya, di bawah cahaya lampu redup rumah tua itu, ia membuka laptop pinjaman. File dari Indra masuk. Ia membuka halaman demi halaman. Di sana tertulis nama hakim yang menangani kasus, Yusril Agung Prabowo. Nama yang asing, tapi entah kenapa membuat dadanya berdebar aneh. Keesokan harinya, Gilang mendatangi pasar lagi. Kali ini mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Pak Darto, tukang parkir yang sudah bekerja di sana sejak era Orde Baru. Lelaki berambut putih itu duduk di bangku kecil, rokok terselip di sela jarinya, memantau lalu lalang kendaraan. "Pak Darto, masih ingat hari saat Bu Lilis kehilangan cincinnya?" Darto
Menoleh, matanya menyipit. Ia mengenali Gilang. "Ah, kamu tuh anaknya Suyati. Sudah gede. Mirip almarhum bapakmu dulu." Kalimat itu menghentikan langkah Gilang. Ia menatap Darto, ingin bertanya lebih. Tapi urung. Fokusnya masih pada kasus. "Saya cuma pengen tahu, Pak. Apa Bapak lihat sesuatu yang aneh hari itu?" Darto menghela napas, lalu menunduk. "Sebenarnya, saya lihat Bu Lilis ngobrol sama seseorang di mobil mewah warna hitam. Persis habis beli sayur. Tapi mobil itu bukan mobil suaminya. Saya ingat, karena platnya luar kota. Habis itu, dia balik ke pasar dan ribut soal cincin hilang." "Bapak tahu siapa orang di mobil?" "Enggak, tapi kayaknya bukan orang sini. Gaya ngomongnya beda." Gilang mencatat semuanya. Satu demi satu potongan puzzle mulai muncul. Tapi, semuanya masih terpisah. Yang ia tahu pasti, neneknya tak bersalah. Dan semua ini, tuduhan, prosedur kilat, sikap polisi yang menutup diri. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di rumah malam itu, ia menatap foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu diambil saat ia masih balita, duduk di pangkuan Mbah Suyati. Di sampingnya, seorang pria berdiri dengan setelan putih, wajahnya buram karena usia foto yang lapuk. "Bapak," ia berbisik. Ia belum pernah tahu siapa pria di foto itu. Mbah Suyati selalu menghindar saat ditanya. Dulu ia kira itu hanya bagian dari masa lalu yang ingin dilupakan. Tapi sekarang, firasatnya mulai bicara lain. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini, dan ia akan menemukannya. Langit mendung menggantung rendah, seperti ikut menahan napas bersama hati Gilang yang mulai berat oleh pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Di pagi yang nyaris tanpa cahaya itu, ia berjalan menyusuri koridor pengadilan negeri. Langkahnya mantap, tapi pikirannya berkelindan. Ia tahu hari ini bukan sekadar mendatangi institusi hukum. Ini perjalanan memasuki semak belukar penuh duri yang bisa saja melukai siapa saja yang mencoba menguak kebenaran. Gedung pengadilan berdiri megah namun terasa dingin. Dindingnya putih mengilap, lantainya dari marmer abu-abu dan aroma campuran, kopi murah serta kertas tua memenuhi udara. Di balik kemegahan itu, Gilang merasakan aura kaku yang menyimpan banyak rahasia. Ia menyerahkan kartu identitas di meja keamanan, menyebutkan namanya, lalu menyatakan maksud ingin mengajukan surat permintaan peninjauan kembali atas kasus Mbah Suyati. Petugas mengangguk tanpa banyak bicara, memberi formulir, lalu menunjuk ruang arsip. Ruang arsip terletak di lantai 2. Di ujung lorong yang lebih sunyi dibandingkan area sidang. Di sana, ia disambut pria muda bernama Adi, staf administrasi yang kelihatan lebih tertarik dengan ponsel di tangannya daripada berkas-berkas di sekitarnya. Gilang memperlihatkan surat tugas darurat dari unitnya dan menjelaskan bahwa ia sedang dalam misi pribadi yang bersifat hukum, bukan operasi militer. Adi, yang awalnya malas-malasan, berubah sedikit serius. "Kasus ini?" tanyanya sambil mengetik sesuatu di komputer. "Oh iya, ini sempat dibicarakan banyak orang. Jarang-jarang ada tersangka semiskin itu ditangani langsung oleh hakim sekelas Pak Yusril. Biasanya perkara kayak gini cuma sampai di mediasi." Gilang mencondongkan tubuh. "Yusril Agung Prabowo?" Adi mengangguk, lalu berdiri mengambil berkas dari lemari besi. Ia menyodorkan satu map berstempel merah. Gilang membuka lembar demi lembar. Semakin ia membaca, semakin tajam matanya menatap tulisan itu. Tidak ada sidang pembelaan. Tidak ada saksi dari pihak Mbah. Semuanya seolah sepihak. Bahkan surat pernyataan Mbah Suyati yang seharusnya diajukan tidak pernah dicantumkan di dokumen resmi. Nama pengacara yang tertera pun asing. Gilang langsung mencatat namanya. Raka F. Sitompul. Ia menutup map perlahan. "Boleh saya fotokopi?" Adi mengangguk. "Tapi tidak semua. Hanya bagian yang tidak termasuk dalam klasifikasi internal." Gilang memfotokopi yang bisa diambil, menyimpan semuanya dalam folder khusus. Di luar, hujan mulai turun. Rintik-rintik. Air menyapu jendela kaca, menciptakan bayangan kabur dari dalam. Tapi dalam kepala Gilang, semuanya mulai jelas. Seseorang berusaha mempercepat proses hukum agar tak sempat ditelusuri. Dan anehnya, nama-nama di dalamnya mengarah pada posisi strategis.
Malamnya, di kamar kecil yang hanya diterangi lampu bohlam kuning, Gilang membuka laptop. Ia kembali menghubungi Indra. Indra, lu bisa bantu cek nama pengacara yang ditulis di berkas embah gue? Namanya Raka F. Si Tompul. Di seberang, suara Indra terdengar mengetik cepat. Sebentar. Ini dia. Tapi aneh, dia bukan pengacara aktif. Terakhir tercatat sebagai asisten firma hukum milik orang dalam. Firma itu punya Bu Lilis dan suaminya. Kayaknya dia cuma boneka. Gilang memijit pelipis. Satu demi satu potongan, kepalsuan terkuak. Lu juga bisa cari tahu soal hakim yang nangani. Indra menghela napas. Nama Yusril Agung Prabowo itu gede, Lang. Nggak sembarang bisa diacak-acak. Tapi, kalau lu mau, gue punya satu teman yang pernah kerja di lingkaran dalam pengadilan. Namanya Deska. Dia sekarang jadi jurnalis independen. Kirim kontaknya. Esoknya, Gilang menemui Deska di sebuah kafe kecil di dekat stasiun. Perempuan itu berambut pendek, berkacamata, dan berbicara dengan tenang. Ia mengenali Gilang sejak pertama kali masuk. Tanpa basa-basi, mereka langsung ke inti pembicaraan. Kasus Mbah Suyati, ucap Deska sambil membuka laptop. Aku sudah dengar. Dan ya, ada sesuatu yang janggal. Ia menunjukkan email anonim yang diterimanya beberapa minggu lalu. Isi pesan itu menyebutkan adanya intervensi dalam sistem pengadilan kecil untuk menyembunyikan perselingkuhan antara seorang hakim dan seorang sosialita yang berkuasa. Gilang membeku. Perselingkuhan? Deska mengangguk. Beberapa sumberku bilang, hubungan itu berlangsung diam-diam sejak lama. Dan dugaan terbesarnya, wanita itu adalah Bu Lilis. Jantung Gilang berdebar. Ia seperti dihantam palu dari arah tak terduga. Dan, pria itu? Tanyanya nyaris berbisik. Deska menatap tajam. Hakim Yusril. Tapi yang lebih menarik lagi, aku nemuin sesuatu di arsip pribadi waktu aku masih magang di kantor pengadilan pusat. Ada foto tua. Di sana, Yusril berdiri dengan seorang wanita dan anak kecil. Perempuannya mirip banget dengan foto Mbah Suyati muda yang kau kirim tadi. Dan anak itu, sepertinya kamu. Lidah Gilang keluh. Dunia seakan runtuh pelan-pelan. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Jadi maksud kamu, hakim yang memvonis nenek saya adalah ayah kandung saya sendiri? Deska mengangguk pelan. Aku belum bisa pastikan 100%, tapi data itu mengarah ke situ. Gilang bangkit dari duduknya, menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi jalanan masih basah. Hatinya lah yang sekarang penuh badai. Ia datang untuk membela nama baik Mbah Suyati. Tak pernah menyangka akan menghadapi sejarah kelam keluarganya sendiri. Malam itu, ia duduk di halaman rumah, menatap langit. Di tangannya, ia genggam surat lama dari Mbah. Ia membacanya pelan. Le, mungkin suatu saat kamu akan tahu kenapa ibu selalu menghindar ketika kamu tanya soal bapakmu. Bukan karena ibu malu, tapi karena ibu takut kamu kecewa. Dunia ini tidak selalu hitam putih, Le. Kadang orang baik bisa terluka karena kebaikannya sendiri. Air mata Gilang jatuh satu-satu. Malam begitu senyap, hanya suara jangkrik bersahut-sahutan dari sawah belakang. Tapi di dadanya, pertempuran mulai memuncak. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa luka, tapi juga kebenaran, dan ia siap menanggung keduanya. Mentari baru saja naik ketika Gilang duduk sendirian di teras rumah, memandangi halaman kosong tempat dulu Mbah Suyati biasa menjemur sayuran. Sekarang, hanya potongan terpal tua tergantung di pagar bambu. Suasana sepi, nyaris seperti rumah itu ikut berduka. Kepalanya berat oleh pikiran yang semalaman tak mau diam. Fakta bahwa hakim yang memvonis neneknya bisa jadi adalah ayah kandungnya sendiri terasa seperti menelan duri. Ia ingin marah, tapi kepada siapa? Kepada Mbah Suyati karena menyembunyikan? Kepada lelaki itu yang mungkin meninggalkan mereka? Atau pada sistem yang begitu mudah mempermainkan hidup seseorang demi nama baik atau kekuasaan? Kirman datang membawa 2 gelas kopi hitam.
Ia duduk di sebelah Gilang tanpa banyak bicara, hanya menyalakan rokok, lalu menghembuskan asap ke udara. "Masih nggak tidur juga tadi malam?" tanyanya pelan. Gilang hanya mengangguk. Kirman menyodorkan koran pagi. Di halaman belakang, ada berita kecil tentang kasus pencurian cincin yang dibawa ke tingkat banding. Di bawahnya, nama Yusril tertulis sebagai hakim utama yang menangani sejumlah perkara sensitif. Kayak sengaja ditampilkan, gumam Kirman. Biar orang percaya dia bersih. Gilang menatap koran itu lama, lalu melipatnya dan menyelipkan ke saku jaket. "Aku harus ketemu orang itu," ucapnya lirih. Kirman menoleh cepat. "Yusril?" Gilang mengangguk. "Kalau benar dia bapak kandungku, aku mau dengar dari mulutnya sendiri." Kirman tak langsung menjawab. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu meletakkan puntungnya di kaleng bekas cat. "Aku tahu tempatnya biasa. Makan siang. Dulu waktu masih kerja serabutan, aku pernah jadi tukang parkir freelance di sana. Restoran elit, orang biasa nggak bakal ke situ. Tapi aku hafal wajahnya. Elegan, tapi angkuh." Gilang menatap Kirman, menaruh harapan dalam diamnya. 2 hari kemudian, mereka berada di mobil pinjaman Indra. Diparkir beberapa ruko dari restoran mewah yang berdiri megah dengan ornamen marmer dan pintu kayu jati. Restoran itu berada di kawasan elit pinggiran kota. Pelayan berseragam berdiri tegak di depan pintu, mobil-mobil berpelat khusus hilir mudik. Kirman memegang kamera kecil, menyamar sebagai fotografer amatir. Sementara Gilang menyamarkan diri sebagai pengantar barang. Mereka hanya ingin memastikan, mengambil gambar, melihat pertemuan yang menurut informasi Deska sudah menjadi rutinitas. Yusril makan siang bersama seorang wanita bernama Lilis, dan tepat pukul 13.15, mobil hitam berhenti di depan restoran. Dari scene dalam, seorang pria keluar, mengenakan batik mahal dan kacamata hitam. Wajahnya tidak asing. Foto-foto dari berkas Deska membuktikan itu. Yusril Agung Prabowo. Beberapa detik kemudian, seorang wanita turun dari mobil lain. Rambut disanggul rapi, tas bermerek di tangan. Bu Lilis. Kirman menekan tombol kamera. Klik, klik, klik. Gilang hanya menatap dari jauh. Dada sesak. Melihat keduanya berjalan berdampingan ke dalam restoran, tertawa kecil. Seperti dunia di luar, mereka tak ada artinya. Sementara neneknya, wanita yang membesarkannya dengan peluh dan doa, duduk sendiri di sel tahanan, dicap pencuri. Kepalan tangannya gemetar. "Kita harus dapat lebih dari ini," katanya pada Kirman. "Aku nggak cuma mau bukti mereka selingkuh. Aku butuh bukti bahwa hubungan mereka memengaruhi keputusan hukum." Kirman mengangguk. "Kita ke Jakarta. Temui Deska. Dia bilang punya jalur ke staf pengadilan. Kalau beruntung, kita bisa akses log sidang dan rekaman CCTV pengadilan." Perjalanan ke Jakarta membawa Gilang kembali ke tempat-tempat yang dulu akrab. Namun kali ini, tidak untuk misi militer atau pelatihan. Ini perang batin, perang yang melibatkan darahnya sendiri. Deska menyambut mereka di apartemen kecil yang penuh dengan map, printer portabel, dan papan tempel penuh catatan. Ia tidak main-main dalam pekerjaannya. "Ada satu petunjuk yang mungkin bisa membuka semuanya," katanya sambil menyodorkan flash disk. "Aku berhasil salin rekaman pengawasan dari ruang tunggu VIP pengadilan, 2 hari sebelum vonis Mbak Suyati." Gilang memasukkan flash disk ke laptop. Layar menampilkan ruangan yang sunyi, sofa empuk dan meja kaca. Beberapa menit pertama tak terjadi apa-apa, sampai pintu terbuka dan Yusril masuk. Tak lama kemudian, Bu Lilis menyusul audio terbatas, tapi ekspresi keduanya cukup jelas. Mereka duduk berdampingan, Lilis menyodorkan map. Yusril membukanya, membolak-balik halaman, lalu mengangguk. Mereka tidak menyadari kamera tersembunyi di pojok ruangan merekam setiap gerak mereka. "Dia menyerahkan sesuatu," ujar Gilang pelan, "dan lihat bagian ini," tambah Deska. Ia mempercepat video, lalu memberhentikan pada satu adegan. Yusril menyobek satu halaman, menggantinya dengan dokumen lain dari map Lilis. Gilang menatap tak percaya. "Jadi dia manipulasi isi berkas sebelum sidang." Deska mengangguk. "Dan yang lebih parah, map itu seharusnya diserahkan lewat jaksa."
Tapi Bu Lilis bukan bagian dari tim hukum manapun. Artinya dia melangkahi prosedur, dan Yusril mengizinkannya. Kalau ini dipublikasi, karirnya tamat, ucap Kirman. Gilang tak langsung bersorak. Ia tahu ini baru permukaan, tapi cukup untuk membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Ia menatap layar lama sekali, lalu memejamkan mata. Kalau dia benar bapakku, kenapa dia rela menjatuhkan Mbah? Deska hanya menatap simpati. Mungkin karena baginya, jabatan lebih penting dari darah. Keesokan harinya, Gilang kembali ke markas Kopassus, melapor ke komandannya. Ia minta izin cuti khusus untuk mengawal kasus keluarga secara resmi. Komandannya, Letkol Haris, mengenal Gilang sebagai sosok disiplin dan jujur. Kalau kamu yakin ini demi keadilan, aku dukung. Tapi ingat, kamu bawa nama besar satuan. Jangan gegabah. Gilang menghormat, lalu keluar dengan hati membara. Ia sudah punya rencana. Deska akan mengatur agar rekaman diserahkan ke Komisi Yudisial dan media alternatif. Kirman akan menyiapkan kronologi dan saksi pendukung dari pasar. Sementara Gilang, dia akan menemui langsung Yusril. Ia ingin konfrontasi itu terjadi secara langsung. Bukan untuk marah, tapi untuk memastikan satu hal. Apakah lelaki itu pernah benar-benar menganggap dirinya anak, atau hanya bayangan masa lalu yang ingin dilupakan? Malam itu, di kamar yang tenang, Gilang menatap langit-langit sambil memutar ulang surat lama dari Mbah Suyati. Kata-kata sang nenek terngiang-ngiang seperti doa. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara dendam dan kebenaran, pilihlah yang membuatmu bisa tidur tenang di malam hari. Esoknya, ia akan menantang takdir dengan kepala tegak, dan luka yang selama ini disimpan akan dibuka. Langkah Gilang menyusuri lorong gedung Mahkamah Etik terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu setiap langkah membawa ingatan masa kecil yang selama ini ia pendam. Gedung itu besar dan sunyi, dihiasi panel kayu tua dan lampu gantung antik. Tempat ini seharusnya jadi simbol integritas. Tapi hari ini, Gilang datang untuk menggugatnya. Di tangan kirinya, map berisi salinan rekaman dan transkrip bukti. Di tangan kanan, secarik surat panggilan etik dari Komisi Yudisial. Ia berhasil memaksa kasus ini naik ke meja penyelidikan. Nama Yusril Agung Prabowo kini tidak hanya menjadi bayangan di balik kekuasaan, tapi akan duduk di kursi yang sama seperti semua orang yang pernah menyalahgunakan hukum. Di ruang tunggu, Gilang duduk dengan Kirman dan Deska. Tidak ada kata-kata berlebih, hanya degup jantung yang makin kencang. Pintu ruang sidang terbuka perlahan. Seorang petugas memanggil nama Gilang. Sementara Yusril belum terlihat. "Sudah siap?" tanya Deska, menatapnya lekat-lekat. Gilang mengangguk. "Kalau tidak, sekarang aku akan menyesal seumur hidup." Ruang sidang tak sebesar pengadilan umum, tapi nuansanya lebih menegangkan. Di hadapan mereka, 3 panel etik berseragam sipil duduk tegak. Satu-satunya mikrofon menyala berada di tengah meja panjang. Ketika Yusril masuk, ruangan seketika terasa sesak. Pria itu berjalan tenang, rapi, karismatik seperti biasa. Ia duduk tanpa menoleh, menaruh map di atas meja. Tapi Gilang bisa melihat gerakan tangannya sedikit gugup. Ketua sidang membuka acara. "Saudara Yusril Agung Prabowo, Anda dipanggil atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim dalam penanganan perkara atas nama Suyati binti Waryo. Pelapor atas nama Gilang Prasetya, anggota militer aktif. Silakan sampaikan kronologi dan bukti." Gilang berdiri, menghela napas. Ia menatap langsung wajah Yusril. Pria itu tak menghindar. Tatapan mereka bertemu. Mata yang tak saling kenal, tapi terasa saling menyimpan kenangan. "Nama saya Gilang. Cucu kandung dari Mbah Suyati yang dijatuhi hukuman tanpa bukti sah. Saya membawa rekaman yang menunjukkan bahwa Saudara Yusril menerima dokumen tidak resmi dari pihak yang tidak berwenang, Bu Lilis. Di video itu, saudara menyobek berkas, mengganti dengan yang lain. Bukti ini sudah diverifikasi oleh pihak independen." Gilang menyodorkan flash disk dan berkas ke panitia etik. Mereka mulai memutar rekaman. Suasana menjadi sunyi.
hanya suara dari video yang terdengar. Klik pintu, bisik percakapan, sobekan kertas. Ketika rekaman selesai, tidak ada yang langsung bicara, bahkan Yusril tetap diam. Ia duduk dengan posisi sama, hanya kepalanya sedikit tertunduk. Ketua panel akhirnya bersuara, "Apakah saudara Yusril ingin menyanggah?" Yusril berdiri perlahan. Ia mengambil napas panjang, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tidak setegar biasanya. "Saya tidak akan membantah isi video itu. Apa yang saudara Gilang tunjukkan adalah benar. Saya melanggar kode etik. Saya menerima dokumen di luar prosedur dan memengaruhi putusan. Ruangan bergemuruh kecil, tapi saya punya alasan," lanjutnya. "Dan saya tahu itu tidak membenarkan apa yang saya lakukan. Tapi izinkan saya bicara. Sebagai manusia." Ia menatap Gilang. Wajah yang biasanya keras dan tidak tergoyahkan, kini tampak lebih tua, lebih lelah. 27 tahun lalu, saya meninggalkan seorang perempuan karena tekanan keluarga dan ambisi. Dia sedang hamil saat itu. Saya tahu, dan saya pergi. Saya takut kehilangan karier. Saya pengecut. Perempuan itu, suaranya bergetar, adalah mbahmu. Dan anak itu adalah ibumu, Gilang. Ruangan seketika hening. Gilang menahan napas. Meski ia telah menduganya, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Yusril, seperti dihantam gelombang. Ketika kasus ini masuk ke meja saya tahu siapa terdakwanya. Saya ingat wajah perempuan itu. Tapi saya tidak berani jujur. Saya pikir, kalau saya selesaikan cepat, tanpa perlu perlawanan, semuanya akan hilang. Saya salah. Saya pikir bisa membayar kesalahan masa lalu dengan melupakannya. Tapi ternyata, luka tidak bisa dihapus dengan pengabaian. Suara Yusril gemetar. Ia kembali duduk, tangan menutupi wajahnya. Panel etik saling berpandangan. Ketua sidang mengambil alih. Karena pengakuan ini, sidang akan dilanjutkan ke tingkat komite. Tapi secara etik, saudara sudah jelas melanggar. Sementara untuk tindak pidana, akan dilimpahkan ke kejaksaan dan komisi yudisial. Sidang ditutup. Suara palu sidang menghantam meja. Di luar gedung, langit mulai gelap. Kirman dan Deska menunggu di bawah pohon flamboyan. Gilang berdiri sendiri di halaman, menatap langkah Yusril yang keluar terakhir. Untuk sesaat, mereka hanya saling pandang. Tak ada kemarahan, hanya sepi. "Kenapa sekarang kau baru bicara?" tanya Gilang lirih. Yusril mendekat, suaranya rendah. "Karena saya tidak berani menatapmu. Kau punya mata yang jujur. Kau mirip ibumu. Dan saya tahu, saya tak pantas." Gilang menggenggam tangannya kuat-kuat, lalu menghela napas. "Ketakutanmu membuat mbah saya menderita. Tapi sekarang, kau punya kesempatan menebusnya. Jangan lari lagi. Hadapi semuanya." Yusril mengangguk. "Saya akan jalani semua prosesnya. Saya akan bersaksi jujur." Dan untuk pertama kalinya, pria itu menunduk di hadapan Gilang. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai seseorang yang telah gagal sebagai manusia. Malam harinya, Gilang kembali menjenguk Mbah Suyati di rumah tahanan wanita. Perempuan tua itu tampak kurus, tapi matanya masih bersinar. Saat melihat cucunya, senyumnya muncul. "Kamu kelihatan capek, Leh," katanya lembut. Gilang duduk di sampingnya, memegang tangan keriput itu erat-erat. "Aku ketemu orang itu, Mbah." Hakim Yusril. Mbah Suyati menunduk. Ia seperti sudah tahu sejak awal. Dia akui semuanya. Dia juga bilang sesuatu tentang masa lalu. Mbah hanya mengangguk pelan. "Ibu dulu hanya ingin kamu tumbuh jadi orang baik. Soal siapa bapakmu, ibu pikir Tuhan yang akan kasih tahu di waktu yang tepat." Gilang menarik napas panjang. "Dan waktunya sudah datang, Mbah." Matahari belum sepenuhnya terbit ketika berita itu meledak di mana-mana. Hakim senior terlibat skandal etik dan dugaan manipulasi perkara. Rekaman bocor ungkap hubungan gelap hakim dan pelapor kasus cincin. Video yang semalam dikirim Deska ke media alternatif langsung viral. Bukan hanya karena sosok Yusril yang dikenal bersih dan disegani, tapi karena dalam rekaman itu, jelas-jelas terlihat wajah seorang perempuan yang tak kalah mencolok.
Bu Lilis. Pasar mendidih. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Mereka yang dulu menuduh Mbak Suyati perlahan-lahan mulai mengganti nada bicara. Jangan-jangan dia beneran dijebak? Bu Lilis kan emang dulu deket sama lurah. Katanya juga kenal sama hakim. Gilang dan timnya terus bergerak. Bersama pengacara pro bono dari jaringan Deska, mereka mengajukan banding sekaligus tuntutan balik, peradilan ulang dan gugatan. Atas rekayasa perkara Kirman, meski sehari-hari terlihat santai dan bercanda, kini sibuk menulis kronologi, menggali saksi baru dari pasar. Beberapa penjual emas dan tetangga Bu Lilis mulai angkat suara. Ada yang melihat Bu Lilis menitipkan perhiasan ke toko. Ada yang pernah mendengar ia memarahi Mbah Suyati tanpa alasan jelas. Dulu takut bicara, sekarang mulai sadar, kata Kirman. Mereka juga muak dipermainkan orang kaya. Deska menempelkan daftar nama saksi di dinding apartemennya. Seperti papan taktis sebelum perang. Sidang ulang akan digelar minggu depan. Dan kita akan hadir sebagai pihak pembongkar kebusukan. Hari persidangan ulang tiba. Gedung pengadilan negeri tampak seperti sarang lebah. Wartawan berjajar, kamera menyala, semua menunggu. Gilang berjalan mendampingi Mbah Suyati yang untuk pertama kalinya memakai baju berwarna biru muda, bukan seragam, tahanan. Meski wajahnya lelah, matanya tajam. Ia tidak mau kalah, bukan karena dendam, tapi karena martabat. Di ruang sidang, suasana tegang. Tapi kali ini, giliran Mbah Suyati bicara. Cincin itu bukan milik saya. Saya dituduh mencurinya hanya karena saya orang miskin. Saya memang tidak tahu aturan, tapi saya tidak pernah mencuri. Tangannya menggenggam keras lengan kursi. Suaranya pelan tapi menggema. Saya ini cuma penjual sayur, bukan pencuri. Hakim ketua yang baru, seorang perempuan muda bernama Ibu Ratri, mengangguk serius. Ia menyimak, mencatat, dan meminta setiap saksi bicara satu persatu. Dari Kirman, muncul pernyataan penting. Saya lihat sendiri Bu Lilis keluar dari toko emas seminggu sebelum kejadian. Dan ketika itu, dia tampak panik waktu lihat saya. Dari pemilik toko emas. Benar, cincin itu saya terima dari Bu Lilis. Katanya minta dipoles ulang, tapi nggak pernah diambil lagi. Dan dari pihak jaksa, ditampilkan bukti transfer rekening antara Lilis dan seorang staf pengadilan yang diam-diam mengaku sudah diberi uang agar mempercepat proses berkas. Semua benang merah mulai menyatu. Bu Lilis akhirnya dipanggil untuk bersaksi. Ia masuk dengan kepala tegak, tapi sorot matanya tidak setegas sebelumnya. Sorotan kamera, tekanan publik, dan bukti-bukti yang telak membuatnya goyah. Saat ditanya hakim apakah ia pernah menjalin hubungan pribadi dengan Yusril, ia diam cukup lama. Akhirnya ia mengangguk. Ya, saya menjalin hubungan pribadi dengan Pak Yusril. Kami sering bertemu di luar jadwal resmi. Apakah saudari menyerahkan dokumen perkara kepada beliau secara langsung? Tanya Hakim Ratri. Ya. Apakah itu melanggar prosedur hukum? Kali ini air mata Lilis jatuh. Saya tidak tahu harus jawab apa. Saya hanya ingin orang seperti Suyati tidak ada di lingkungan saya. Satu ruangan bergemuruh. Gilang mengepalkan tangannya. Bukan karena marah, tapi karena hatinya terasa seperti terbakar. Betapa mudahnya seseorang mengorbankan hidup orang lain hanya karena gengsi sosial. Putusan akhirnya dibacakan 3 hari kemudian. Mbah Suyati dinyatakan tidak bersalah. Semua tuduhan dicabut dan ia resmi dibebaskan tanpa syarat. Tapi bukan itu yang membuat Gilang menitikkan air mata. Ketika Hakim Ratri menutup sidang, ia mengatakan satu kalimat yang akan terus diingat Gilang seumur hidup. Keadilan bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih berani berkata benar di tengah ketakutan. Yusril sendiri sedang menjalani pemeriksaan internal. Ia bersikeras menghadapi semuanya tanpa lari. Gilang tidak tahu apakah ia akan dipenjara atau hanya dipecat. Tapi untuk saat ini, ia memilih tak mencampuri lebih jauh. Ada luka yang belum bisa sembuh, dan itu tak bisa dipaksa. Beberapa hari setelah sidang, Gilang duduk bersama Mbah Suyati di teras. Udara sore mengalir tenang. Burung gereja hinggap di kabel listrik.
kata Mbah pelan. Kamu capek ya? Gilang tersenyum. Iya Mbah, tapi sekarang capeknya lega. Mbah menggenggam tangannya. Kamu sudah berani ngelawan, bukan buat aku aja, tapi buat semua orang kecil yang sering dibungkam. Ia menatap langit. Kadang, hidup ini lucu. Yang jujur malah harus bertarung keras. Tapi kamu tahu, aku bangga. Karena kamu nggak tinggal diam. Gilang terdiam. Di matanya tampak air yang tertahan. Ia memandang neneknya, lalu menatap jauh ke depan. Aku janji, Mbah. Apapun yang terjadi nanti, aku akan terus melawan. Bukan cuma buat kita, tapi buat mereka yang belum bisa bersuara. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengadilan membebaskan Mbah Suyati dari semua tuduhan. Desa kecil di kaki bukit itu mulai pelan-pelan kembali normal, meski banyak hal tak lagi sama. Warung sayur milik Mbah Suyati yang dulu sempat ditutup kini buka kembali, tapi ia tak lagi berdiri setiap subuh di pasar. Umurnya sudah menua, pundaknya sudah renta. Kini ia duduk di kursi bambu depan rumah, mengupas bawang sambil berceloteh dengan tetangga yang lewat. Tapi setiap kali ada ibu-ibu datang, mereka sudah tak lagi memicingkan mata atau berbisik di belakang. Justru mereka membawa jajan, menanyakan kabar, atau minta maaf secara terbata-bata. Maaf ya, Embok. Dulu saya ikut-ikutan nuduh. Saya bodoh waktu itu. Dan Mbah Suyati hanya tertawa. Namanya juga manusia. Kalau semua tahu kebenaran dari awal, ya Tuhan gak perlu bikin waktu. Sementara itu, nama Gilang mulai dikenal luas. Bukan karena pangkatnya, tapi karena keberaniannya menentang sistem yang korup, bahkan ketika pelakunya adalah orang yang memiliki darah yang sama dengannya. Namun, justru itulah luka yang belum sembuh. Suatu pagi, Gilang menerima surat, bukan lewat email atau pesan instan, tapi amplop coklat tua yang dikirim langsung ke markas tempatnya bertugas. Tulisan tangan rapi di sudut kanan atas. Dari Yusril Agung Prabowo. Ia sempat menatap surat itu lama sebelum membukanya. Gilang, saya tak tahu apa yang pantas saya ucapkan selain terima kasih karena kamu memilih kejujuran, bukan kebencian. Saya kini sudah diberhentikan tetap sebagai hakim. Jabatan hilang, kehormatan tergerus, tapi anehnya, saya merasa ini hukuman yang adil. Saya tidak ingin menuntut dirimu untuk menganggap saya sebagai ayah. Tapi kalau suatu hari kamu punya waktu, mampirlah ke rumah saya. Bukan untuk membahas masa lalu, tapi mungkin untuk berbicara sebagai dua manusia yang pernah sama-sama salah dan sama-sama terluka. Maafkan saya. Yusril. Gilang melipat surat itu dengan pelan. Hatinya berdebar, tapi tidak marah. Tidak juga lega. Ada sesuatu di antara keduanya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi yang jelas, tidak semua luka harus dijahit. Ada yang cukup dibiarkan sembuh pelan-pelan. Suatu sore, Gilang duduk di beranda rumah Mbah Suyati. Ia baru selesai membantu memperbaiki talang air yang bocor. Gilang, kata Mbah Suyati sambil mengayuh kursinya perlahan. Kamu nggak kepikiran buat tinggal di sini aja? Gilang tertawa kecil. Tinggal di desa? Lalu siapa yang menjaga negara, Mbah? Nah, itu dia. Negara bisa jaga sendiri. Tapi keluarga, cuman kamu yang bisa. Ia diam sejenak. Mbah nggak akan maksa. Tapi rumah ini selalu ada buat kamu. Bahkan kalau nanti kamu tua dan jalanmu udah nggak tegak lagi. Gilang memandang langit yang mulai oranye. Burung-burung kembali ke sarangnya. Angin sore menerpa. Pelan, aku bakal sering pulang, Mbah. Biar nggak jadi asing sendiri. Hari-hari berlalu. Gilang kembali ke tugasnya sebagai prajurit. Tapi kali ini ia membawa sesuatu yang lebih dari sekadar semangat bela negara. Ia membawa keyakinan bahwa kebenaran bukan hal yang bisa dikompromikan. Bahkan saat menyakitkan. Deska tetap menulis. Ia membuat buku tentang kasus Mbah Suyati. Melawan dari pinggir jalan. Buku itu laris di pasaran. Tak hanya membuka mata orang-orang, tapi juga membakar semangat banyak anak muda. Kirman, ia memutuskan melamar kerja jadi paralegal. Katanya, kalau kamu bisa bikin perubahan, ya masa aku nggak bisa ikut bantuin dari belakang layar. Sedangkan Bu Lilis, setelah menjalani hukuman,
pindah ke kota lain. Tidak ada yang tahu pasti kabarnya. Tapi semua orang sepakat, keadilan mungkin lambat, tapi ketika datang, tak bisa dibendung. Suatu malam, Gilang duduk di tepi kasur di barak. Ia memandangi foto lama. Dirinya kecil, di gendongan Mbah Suyati, senyum lebar, mata bercahaya. Di sampingnya, foto ibunya yang kini sudah tiada. Dan di meja, ada surat Yusril, disimpan rapi di bawah kaca. Gilang menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus mengampuni atau tidak. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak akan terus hidup dengan dendam. Ia mematikan lampu, lalu menatap langit malam dari jendela. Di kejauhan, cahaya kecil berkedip-kedip, seperti tanda bahwa hidup terus berjalan. Bahwa meski gelap, selalu ada titik terang yang bisa diikuti.